Pemirsa, di era digital yang semakin berkembang, pendanaan syariah ikut tumbuh di Indonesia. Salah satunya adalah Dana Syariah.id, real estate crowdfunding pertama di Indonesia yang terdaftar secara resmi di OJK. Dana Syariah.id adalah P2P financing yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dan merupakan layanan pendanaan syariah yang memberikan dan memanfaatkan imbal hasil yang halal. Real estate crowdfunding pertama yang terdaftar resmi di OJK ini menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya. Dalam operasionalnya, Dana Syariah.id juga berkomitmen untuk memperkenalkan gaya hidup pendanaan yang mudah, memperkokoh ekonomi umat, serta menjadi sarana dan wadah kegiatan ekonomi Islam atau menjadi pusat kegiatan ekonomi Islam yang terpadu bagi masyarakat. Pendanaan syariah terus tumbuh di tengah besarnya populasi muslim di Indonesia. Seberapa besar penetrasi pasarnya, lalu bagaimana mitigasi risiko dana syariah di tengah pandemi corona yang telah memengaruhi berbagai lini dan juga sektor ekonomi. Kita akan menanyakannya kepada CEO dan founder PT Dana Syariah Indonesia, Taufik Al-Jufri. Halo Pak Taufik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Taufik. Ini kita langsung ingin tahu dulu sebetulnya yang pertama ya, bisa dijelaskan apa sih sebetulnya Dana Syariah.id ini? Oke, ya, Dana Syariah.id ini secara ringkas bisa dikatakan layanan pendanaan syariah secara online melalui aplikasi Dana Syariah.id, itu ringkasnya. Nah, kemudian apa itu Dana Syariah.id? Jadi bagi masyarakat yang punya dana, dia bisa melakukan pendanaan secara online, cukup di rumah saja, sesuai dengan situasi kondisi pandemi COVID-19, memang kita dianjurkan di rumah saja, maka pendanaan ke Dana Syariah ini bisa melalui online, dengan cara melalui aplikasi Dana Syariah.id. Bagaimana itu, kemudian, ya Pak Taufik, ini bagaimana kemudian masyarakat bisa menjadi pendana di Dana Syariah.id ini? Oh ya, cukup mudah sekali. Jadi karena ini dasarnya adalah online, jadi cukup mendownload aplikasi Dana Syariah.id, baik itu melalui web atau App Store atau Google Play. Jadi mana yang bisa, mana yang mudah bagi masyarakat, bisa download itu. Kemudian dari situ kita bisa melakukan registrasi, seperti kita melakukan registrasi kalau di belanja online, sebagaimana kita mungkin sangat biasa sekali belanja online, ini semudah itu, semudah belanja online. Nah, setelah nanti masyarakat mendownload dan meregistrasi menjadi member Dana Syariah, maka dari situ kita bisa melakukan pendanaan dari proyek-proyek yang ditawarkan. Jadi di aplikasi itu sudah ada semua pendanaan properti yang sudah kita seleksi. Nah, seleksinya sedemikian rupa hingga aman juga untuk kondisi pandemi COVID-19 ini. Karena apa? Pendanaan yang kita lakukan hanya khusus kepada properti yang sudah ada pembelinya atau pemesannya. Tapi kalau properti itu belum ada pembeli dan pemesannya, kita nggak berani mendanain karena itu bisa terpengaruh dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, tadi artinya caranya sangat mudah begitu, dan kemudian tadi pilihan-pilihan untuk pendanaannya juga sudah ada, proyek-proyeknya kan memang yang diinginkan oleh masyarakat. Tentu saja kalau mereka ingin menjadi pendana, mereka harus tahu dulu begitu ya, harus ada jaminan bahwa dana mereka aman begitu ya Pak Taufik. Betul, persis. Jadi karena kita mengamankan dana masyarakat dan ini merupakan amanah, maka kita melakukan mitigasi resikonya luar biasa ketat. Dalam arti tadi yang seperti saya sampaikan, hanya properti yang sudah ada pembelinya saja yang kita lakukan pendanaan. Pendanaannya ini asalnya dana dari mana? Dari masyarakat yang bisa masuk melalui aplikasi Dana Syariah tadi, cukup hanya dengan 1 juta rupiah atau kelipatannya gitu. Dan itu melalui online, tidak perlu keluar rumah karena memang situasi pandemi COVID-19 ini memang kita dianjurkan di rumah dan ini online, jadi bisa dari rumah begitu. Jadi sangat aman begitu ya. Mungkin juga bisa dibagi begitu ya, sebaiknya seperti apa mitigasi risiko dana syariah di tengah kondisi seperti sekarang begitu, pandemi COVID-19 Pak Taufik? Betul. Jadi Dana Syariah memang dari awal sudah memilih cara yang paling aman dari sisi pendanaan.
Nah, kalau kita lihat pendanaan properti ini ada yang fase-fase masih beresiko tinggi sampai yang paling aman. Misalnya yang beresiko tinggi itu yang masih baru pembebasan lahan gitu ya. Tapi kalau dana syariah sudah ada di ujung, kita hanya mendanai perumahan atau properti yang sudah ada pemesannya. Selain itu, kita juga meminta jaminan atau agunan dari aset properti itu sendiri. Jadi sudah ada pembelinya, jaminan aset agunannya juga di dana syariah memegang jaminan itu atas nama masyarakat yang melakukan pendanaan melalui dana syariah. Jadi insya Allah ini aman dan terbukti sampai hari ini dana syariah bisa memberikan imbal hasil kepada pendana-pendana yang masuk sesuai waktunya, sesuai jumlahnya, tidak ada yang terselip atau berkurang sama sekali. Dan insya Allah situasi pandemi COVID-19 ini sama sekali hampir tidak ada pengaruhnya karena dengan cara mitigasi seperti itu. Nah, kalau saya coba bacakan ini kan dalam operasionalnya, ini Dana Syariah juga berkomitmen ya untuk memperkenalkan gaya hidup pendanaan yang mudah, kemudian memperkokoh ekonomi umat, jadi sarana dan wadah kegiatan ekonomi Islam, atau menjadi pusat kegiatan ekonomi Islam yang terpadu bagi masyarakat. Nah, sejauh ini penetrasi pasarnya seperti apa? Bagaimana penerimaan dari masyarakat? Betul. Nah, memang ini alhamdulillah dana syariah ini hadir dan rupanya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kenapa ditunggu? Karena pendanaannya ini menggunakan skema syariah. Banyak sekali di Indonesia ini yang notabene memang penduduknya sebagian besar muslim yang merindukan gitu, mengharapkan ada pendanaan yang berskema syariah tapi aman dan mudah. Nah, disinilah dana syariah hadir. Dana syariah ini skemanya syariah pertama, kemudian mudah karena menggunakan online, cukup dari rumah ya, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu ke kantor, tidak perlu ke bank. Kemudian imbal hasilnya juga tinggi dan imbal hasil ini syariah. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim yang notabene menjadi penduduk sebagian besar orang Indonesia ini, ada pendanaan yang berskema syariah yang aman dan imbal hasilnya tinggi. Dan selain itu apa? Mudah, hanya menggunakan aplikasi danasyariah.id. Begitu Mas Dudi. Dan Pak Taufik, kita juga mungkin ingin tahu penggambarannya secara umum. Bagaimana kemudian imbas pandemi COVID-19 ini terhadap keuangan syariah secara umum, Pak? Ya, nah pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap dana syariah boleh dibilang sangat minim ya, tidak signifikan. Karena apa? Karena hampir semua operasional dan layanan dana syariah ini memang sudah dilakukan secara online dari sisi operasional perusahaan. Kemudian nasabah atau pendana yang ingin mendanakan dananya ke dana syariah ini pun dia cukup menghadirkan, cukup mentransfer ya dananya melalui online. Dia tidak perlu datang ke bank, tidak perlu datang ke kantor dana syariah. Nah, yang berpengaruh adalah bagi kebanyakan ya orang-orang tua kita yang mungkin dia belum kenal cara transfer online, yang biasanya melakukan transfer datang ke bank, datang ke kantor dana syariah. Nah, itulah yang terpengaruh dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Dan itu jumlahnya sangat kecil. Jadi sebagian besar pada umumnya mereka pendana ini sudah punya fasilitas mobile banking sehingga bisa mentransfernya secara online gitu. Jadi yang berpengaruh saya katakan lagi hanya yang biasa melakukan transfer datang ke bank. Nah, itu suasana pandemi COVID-19 ini sementara mereka terpaksa di rumah jadi nggak bisa ke bank. Tapi itu jumlahnya sangat kecil sekali, begitu Mas Dudi. Oke, Pak Taufik, untuk tahun ini sendiri dari danasyariah.id targetnya seperti apa, Pak? Untuk tahun ini saja? Ya, alhamdulillah di luar dugaan kita karena animo masyarakat luar biasa dari sisi kesyariahannya dan kemudian kita juga aman, alhamdulillah, dan imbal hasilnya tinggi. Kita di luar dugaan sudah mendekati, sudah bergerak terus ya pendanaannya, jumlahnya akan melebihi 1 triliun di tahun ini insya Allah. Jadi sekarang ini sudah bergerak mendekati 500 miliar. Kemudian bergeraknya juga kecepatannya lumayan tinggi, alhamdulillah. Dan insya Allah sampai akhir tahun sudah di atas 1 triliun, mungkin 1,2, 1,3 triliun. Pendanaan yang bisa disalurkan ke proyek-proyek properti secara skema syariah.
Gitu Mas Dodi. Oke baik, terima kasih atas waktunya Pak Taufik. Itu dia pemirsa tadi Taufik Al-Jufri, CEO dan founder PT Dana Syariah Indonesia.